Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Aditya, panggilan saya Hafiz. Saya dari kelompok 2, berasal dari instansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Izinkan saya untuk meresum aktivitas pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Hari ini dimulai dengan pemaparan materi wawasan kebangsaan dan arahan dari terkait tugas dari Coach Kelompok 2, Bapak Dr. Insinyur Bakrun, MM, yang dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Materi yang disampaikan oleh Pak Bakrun terkait wawasan kebangsaan. Salah satunya isu yang hangat dibicarakan oleh bangsa kita belakangan ini, yaitu terkait radikalisme dan terorisme. Banyak orang yang salah persepsi atau menganggap ketika mendengar kata radikalisme itu adalah sesuatu hal yang menakutkan dan negatif. Padahal makna radikalisme itu adalah berasal dari kata radix atau yang kita kenal dengan radikal. Itu adalah sebuah paham mendasar yang harus digali sampai ke akar-akarnya. Seperti seorang peneliti harus memiliki sifat radikal karena seorang peneliti harus memiliki sifat yang menggali segala sesuatu itu sampai ke akar-akarnya, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Kemudian kegiatan hari ini saya lanjutkan dengan mempelajari kembali modul terkait wawasan kebangsaan mengenai sejarah bangsa, seperti Hari Kebangkitan Nasional yang berdiri tanggal 20 Mei 1908 dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh Sutomo. Kemudian sejarah mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 melalui proklamasi yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Hikmah sejarah yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah mengenai kekuatan para tokoh pendiri bangsa yang begitu bersemangat untuk bersatu, yang tidak memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, namun menjadikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya, sehingga bangsa Indonesia ini dapat merdeka dari penjajahan. 4 konsensus dasar yang didirikan oleh para tokoh pendiri bangsa dalam berbangsa dan bernegara adalah: pertama, Pancasila; kedua, Undang-Undang Dasar 1945; kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI; dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya para pendiri bangsa ini sangat memikirkan dalam setiap menyusun rancangan dasar negara untuk dapat menjadi acuan kita tentunya sebagai penerus bangsa. Kemudian hal-hal semacam ini yang saya pahami harus dimiliki oleh setiap ASN, agar setiap ASN itu dalam setiap melaksanakan tugas, baik penugasan sebagai ASN maupun dalam kehidupan sehari-hari, harus tetap memiliki pandangan dan wawasan untuk kepentingan bangsa. Kemudian aktivitas hari ini dilanjutkan dengan pembukaan Latsar secara online melalui Zoom meeting dari Kemendikbudristek. Latsar dibuka oleh Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Ibu Amurwani. Dalam pembukaannya, Ibu Amurwani memberikan satu pesan penting kenapa Latsar ini dilakukan, adalah salah satunya untuk menanamkan sifat akhlak yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Salah satunya itu loyal. Banyak ASN yang salah mengartikan kata loyal itu dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN, yaitu loyal kepada atasan. Hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang beresiko ketika loyal kepada atasan itu dapat disalahartikan. Misalnya atasan memerintahkan suatu hal yang
melanggar norma dan etika bahkan aturan, namun karena sifat loyal kepada atasan ini yang mengharuskan untuk turut dan patuh kepada atasan. Padahal sifat loyal yang dimaksud dalam akhlak ini adalah loyal kepada bangsa dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh ASN baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penugasan sebagai ASN itu selalu mengacu kepada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran yang didapat saya hari ini, saya lebih memahami dan meresapi arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri, bahwa setiap ASN harus menjiwai makna kebangsaan itu sendiri agar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara itu selalu selaras dengan wawasan dan pandangan bangsa, dan setiap apa yang kita lakukan sebagai abdi negara selalu selaras dengan tujuan bangsa yang dasarnya dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pelajaran yang saya dapat hari ini tentunya banyak membuka pikiran dan wawasan saya terhadap sejarah bangsa dan dasar-dasar negara itu sendiri, negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.